Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Anak raja pergi ke Makkah, singgah sebentar di kota Madinah. Sudah lama saya berceramah, baru inilah di depan sawah. Masya Allah, tabarakallah. Artinya masyarakat Cerenti ini pengajian ini luar biasa. Itu maksud ceramah saya, bukan menghina lapangan bolanya macam sawah. Walaupun panas, becek, bawah air, tetap juga dia datang. Yang datang hari Jumat penuh barokah ini dapat pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, dia sama seperti orang berjihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Setiap langkah kaki menghapus dosa, setiap langkah kaki menaikkan derajat pahala, setiap langkah kaki membuat orang diingatkan kepada mati dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Anak-anak sekolah, walaupun kalian tak masuk kelas hari ini, kalian tetap dapat pahala menuntut ilmu dengan syarat izin wali kelas dan kepala sekolah. Yang cabut tetap absen. Pak Bupati di tengah kesibukannya tetap datang menjumpai kita. Mudah-mudahan Pak Bupati disehatkan badan, dipanjangkan umur, bisa 2 periode. Tengok Pak, setuju sadon. Amba mancing aja. Yang saya hormati bapak-bapak yang gambarnya ada di baleho. Ketua Panitia Haji Henry SPD, Pak Camat Yuhendra Esos, Sekretaris Daerah Dr. Haji Dianto Mampanini SEMT, Bapak Wakil Bupati Haji Halim, Bapak Bupati. Salah membaca, musim baca dari kanan. Maafkan Pak Bupati, nan salah nan membuat gambar. Apa dibuatnya gambar Pak sebelah kanan? Insya Allah yang nama disebut duluan baik belakangan, baik yang disebut ataupun tidak, baik yang duduk maupun berdiri, semuanya mendapatkan pahala kebaikan insya Allah. Amin. Bapak tak bisa maksa mereka duduk karena mereka maklum, tengok sendiri becek. Beko ambo agak-agak pindah ke kiri ke kanan supaya adil. Kenapa sekarang saya berada di tengah? Nanti kalau saya ceramah ke sini, apa kata bapak-bapak? Iko buya ko gatal. Ditompek betinonya ceramah. Beko ambo lama togak di siko, apa kata anak-anak? Ko apa? Ko nampaknya bencong. Sukonya sama laki-laki. Makanan paling elok khairul umuri awsatuha. Yang paling elok di tengah, awak bagian tengah. Alim ulama ada di belakang, anggota dewan ada, pemimpin awak ada. Kok berani Ustaz Somad membelakangi mereka? Adat istiadat tetap kita jaga. Sebelum ambo maju, ambo sudah mohon izin. 2 jari, 10 jari, 2 tangan ambo aturkan. Semuanya mengangguk. Itu artinya atogak lu ya. Sampai di lapangan bola Cerenti, sambutan masyarakat Cerenti, Masya Allah, sepanjang-panjang tah berapa grup marhaban dikerahkan. Grup nasid, ambo yakin mungkin sekuansing grup nasid kau dikumpulkan. Wah di muka. Mohon maaf, Ustadz Somad kenapa tidak jalan kaki? Sepatu ambo baru. Jalan becek. Kalau sampai jalan kaki, sombongnya turun mobil pun tak mau. Lah jelas alasannya dah. Jangan ada dusta di antara kita. Sampai dia teh, Masya Allah, disiapkan. Di tempat lain ambo ceramah kadang diletakkan orang, apa ini jambu monyet.
Di Cerenti bukan cuma jambunya, piuk bau. Monyet ketek lah kok bau. Ditanya deh Pak Kapolres, Ustaz apa namanya? Ambo pun bingung apa bahasa Indonesia. Priuk beruk gitu. Duku Cerenti kok, Masya Allah. Siapa yang belum mencicip duku Cerenti datang ke Cerenti. Manis. Dek manis kok awak lupa. Makan satu, makan dua, makan tiga. Lama-lama kulit banyak. Ditanya dek Pak Kapolres, Ustaz udah sarapan gitu. Bau awak malu. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan yang membuat acara kau dibagi Allah umur panjang, badan sehat. Betungkus lumus panitia memasang tenda. Coba Pak tengok tenda, berapa tenda. Tenda kau macam tenda jagung mudo. Pasang siko, pasang siko. La ilaha illallah. Apa ndak dipasang aja satu tompek. Pasang tenda kau di muka, siapa yang paling dulu datang hanya dapat tenda kan? Kau indak nanti lambat dapat. Itulah maka awak mesti percaya pada 6 rukun iman. Iman nan ke-6 percaya pada takdir buruk, takdir baik. Nan dapat di belakang takdir baik. Dapat tenda tapi ustaz jauh. Nan di muka kau ustaz nampak joleh tapi kepala berkunang-kunang. Ambo di mana-mana ceramah 60 menit, ndak lebih ndak kurang. 60 menit, sesudah itu ambo akan jawab pertanyaan yang lah disiapkan. Mudah-mudahan ambo bisa menjawab. Amin. Ndak bisa ambo jawab, ambo bawa balik, nanti buka di www.somatmorocco.blogspot.com. Begitu kalau Ustadz milenial. Rekamannya ada di channel Tafakuh di www.youtube.com. Jangan lupa subscribe, like, and share. Instagram ada Pak Ustadz? Ada. Gimana cari nyari Instagram Ustadz? Tulis saja di situ Abdul Somad. Banyak kali Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad. Abdul Somad yang mana? Abdul Somad yang ini cuma satu, yang followernya 7,5 juta. Masyarakat Riau 6,7 juta. Artinya apa? Ambo kok lebih dari gubernur lagi. Cuma masyarakatnya alam gaib, nggak nampak, hantu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita hari ini pertemuan yang membuat kita di akhirat nanti akan dicari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ainal muta'abbuna bijalali? Mana orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku, berkasih sayang karena partai, akan berpisah. Kawan duduk, awak terduduk. Berkasih sayang karena harta, akan berpisah. Dia naik mobil LC, awak kap 70. LC itu apa? Land Cruiser. Ustaz Somad, kami jemput Ustaz pakai LC. Dalam hati ambo, mentang-mentang ambo LC, dijawabnya pakai LC. Berkawan karena harta binasa, tapi bersahabat, berkawan, berkasih sayang karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar, dimasukkan ke surga bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambo bersahabat baik dengan orang Cerenti. Tulisannya sahabat-sahabatku di seluruh dunia yang streaming, cari di Google Cerenti. Cara membacanya Conti. Yang mau mencari di internet, mana tahu dia bingung, Ustaz ceramah di mana? Di Conti. Diketiknya di Google Conti, ndak lo ada. Cerenti, Kabupaten Kuansing. Disangko orang Cina. Kuansing, lokek dari Xinjiang. Kuansing itu Kuansen Singingi.
Ambo berkawan sama orang Kuansing, namanya Ustadz Safrinaldi. Inyo meminta ambo, Ustadz bisa ceramah ke Conti? Mohon maaf, nggak level. Ustadz kok sombong, kok mati toga awak ya? Iya ambo bisa, insya Allah datang. Apa acaranya? Nggak ada, buswa mak ambo aja. Jadi acaranya pertemuan keluarga. Ambo bayangkan pengajian keluarga, uponya keluarga maksud di Cerentiko satu sepak bola. Lapangan bola kaki penuh. Jadi mana keluarga Ustadz Safrinaldi? Kolah keluarga ambo satu nih. Berkeluarga karena darah? Bukan. Berkeluarga karena suku? Bukan. Tentu yang hadirin ini tidak cuma orang Melayu, orang Jawa ada. Semua Jawa menyambut Jawa. Pripun kabari? Api? Insya Allah sing melu acara iki podo kabeh mlebu nang surga. Orang Sunda ada? Kumaha tuh damang? Elah sineng teh. Uang Batak ada? Sodonya mengaku Jawa ada, Batak. Biado. Biado itu artinya apa kabar? Biado, bukan babiado. Biado, nah, itu apa kabar? Halak kita sesudena, saudara-saudaraku semuanya. Nah, bahasa Cino belum belajar lagi. Tengoklah, tahunya. Belum menitik keringat awak tadi bawanya tisu. Masya Allah. Mudah-mudahan kalau belum menikah, inyo bau sekali bu. Bongi bu. Ibu kalau bongi kini ndak dia bisa balik pono. Duduk aja lah situ. Jadi saya diundang untuk memuliakan hati seorang ibu. Sekarang saya tanya, mana yang lebih mulia, ibu-ibu apa bapak-bapak? Bapak Dandim, Bapak Bupati, Bapak Bakil Bupati, Bapak Sekda, Bapak Kapolres, panitia, semua laki-laki yang ada di atas ini keluar dari perut ibu-ibu. Kalau gitu siapa yang mulia? Laki-laki apa ibu-ibu? Tapi semua ibu-ibu ini tidak akan mungkin punya anak kalau tidak ada bapak-bapak. Mana yang mulia? Ibu-ibu apa bapak? Tetap juga mereka bertahan. Intinya yang mulia adalah al-mu'minun, bapak-bapak, wal mu'minat, perempuan ibu-ibu, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka saling tolong menolong, maka lahirlah anak-anak yang soleh dan solehah, bukan somat. Oleh sebab itu maka kalau dikatakan kenapa perempuan lebih mulia, pertama ketika datang seorang sahabat menjumpai Nabi SAW, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni suhbati, siapa yang lebih layak mendapatkan baktiku, siapa yang lebih pantas mendapatkan baktiku? Ummuka, ibumu. Summa man? Ummuka, ibumu. Summa man? Ummuka, ibumu. Summa man? Abuka, bapakmu. Kenapa ibu dapat 3? Karena ibu melakukan 3. Ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusukan. Bapak kalau mau dapat 3, cubo nanti go. Yang pertama mengandung, balik desiko, boli kelapo sebuah ike 9 bulan 10 hari. Kalau ingin merasakan melahirkan, boleh manggo, tolan bule-bule, akalu bule-bule. Kalau ingin menyusukan, balik desiko, cari bayi ketek, ambil cubo susukan. Ambo lah, ambo cubo. Waktu anak ambo ketek, ambo letakkan. Nggak maunya. Cubo lah pak, kalau nggak percaya. Bisanya membedakan. Artinya apa? Siapa yang hari ini sombong, tidak berbakti kepada ibunya. Hai laki-laki yang gagah perkasa, yang kalian pikir dengan tenaga kalian bisa hidup tanpa ibu. Siapa di antara kalian ini yang keluar dari tabung gas LPG? Semuanya keluar dari rahim perempuan. Ana Rahman, aku ni Rahman, kata Allah. Syaqaqtu rahim min ismi. Rahim
diambil dari Asmaul Husna. Laki-laki yang gagah perkasa ini tidak ada satupun anggota badannya yang diambil dari Asmaul Husna, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi perempuan ada yang diambil dari Asmaul Husna, itulah dia rahim. Makanya laki-laki bisa mengoperasi wajahnya menjadi perempuan, namanya lady boy. Muko lady, kaki boy. Muko perempuan, kaki berbulu. Tapi ada satu yang belum bisa dibuat dokter dari manapun. Apa dia? Rahim. Maka jaga rahim kalian anak-anakku. Kenapa dioperasi? Kanker serviks. Kenapa kena? Rahimnya harus dibuang. Kenapa? Karena banyak melakukan maaf cakap seks bebas, tertular penyakit HIV AIDS dan lain sebagainya. Maka apa kata dokter? Ini rahimnya harus diangkat, dipotong, dibuang. Menangis perempuan. Rahim saya mau dibuang. Jadi gimana sih nggak bisa punya anak? Tidak bisa punya anak. Akhirnya si perempuan menangis, suaminya tersenyum. Tengok mereka udah senyum, Bu. Rupanya dibawalah ke Malaka. Dicek sama dokter di Malaka. Mohon maaf, ini ada kesalahan diagnosa, tidak jadi operasi dan rahimnya sebetulnya sehat. Alhamdulillah, kata si ibu. Suaminya menangis. Macam paham aja anak-anak. Artinya apa? Ini baru pertama nih saya bahas. Pertama, 30 menit saya akan bahas kenapa perempuan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai laki-laki yang katanya hebat, mana anggota badan kalian yang dari Asmaul Husna? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Rahim diambil dari Asmaul Husna. Pertama. Kedua, perempuan mendapatkan 3 yang tidak didapatkan oleh laki-laki. Yang ketiga, ketika Nabi berkata, man ala salasa banatin, siapa yang punya 3 anak perempuan, siapa yang punya 3 anak perempuan, fa'addabahunna, disekolahkannya ke madrasah aliyah Cerenti. Fa'addabahunna, dididiknya dengan pendidikan agama. Wazawwajahunna, dinikahkannya dengan laki-laki yang soleh-soleh. Mudah-mudahan yang solehah-solehah bertemu dengan yang soleh-soleh. Yang bilang amin tuh yang belum nikah. Kok anak lah 3? Amin. Man ala salasa banatin, siapa yang dapat 3 anak perempuan, fa'adabahunna, dididiknya dengan baik. Wazawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik. Kalau foto-foto aja bang, foto, jangan jari saya ini nanti diambil lalu dibuatkan di baleho, coblos nomor 3. Awak ulang balik ya. Ambo bergurau, foto enggak apa-apa. Abi baterai. Ambo tahan, mikrofon kok enggak tahan. Oh, baru ambo paham. Rupanya di Cilenti setiap 25 menit ganti mikrofon. Mantap Cilenti gua. Kadang di tempat lain mikrofon awak ceramah, Assalamualaikum. Di Cilenti tidak ada untuk itu, cuma lama-lama suara awak hilang. Sampai mana tadi? Itu maka ambo tidak suka kalau sedang ceramah terjadi masalah pada mikrofon. Ambo khawatir diberitahu dek kameramen, Ustadz tolong ulang dari awal. Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididik dengan baik, masukkan sekolah agama. Wazawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik yang soleh-solehah. Wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, maka masuk surga. Ibu bapak yang punya 3 anak perempuan dijamin masuk surga, amin. Yang masih punya 2 tambah 1 lagi.
Yang maksud tambah tuh anaknya, bukan bininya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak orang menyepelekan anak perempuan. Anak kamu berapa? Anak saya 3, tapi perempuan. Kenapa menyepelekan anak perempuan? Perempuan sekarang bisa jadi anggota legislatif, betul? Banyak caleg nampaknya. Oleh sebab itu maka hari ini Abdul Somad ingin menunjukkan bagaimana Islam mengangkat derajat perempuan. Dulu kalau lahir anak perempuan, gali tanah, kubur hidup-hidup. Sekarang kau perlu anak perempuan bangga. Anak kamu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Berapa orang? 3 orang. Kenapa kau bangga? 3 orang, 1 mahar kubuat 100 juta, 300 juta. Punya anak perempuan bukan mau diangkat maharnya tinggi-tinggi. Kalau mahar melambung tinggi, maka harga zina murah. Paham? Bapak-bapak yang jadi wali, bapak anak gadis, jangan tinggikan mahar. Karena mahar tinggi, zina menjadi murah. Anak-anak muda, insya Allah harga sudah turun. Nanti malam kalian pinang, hari Sabtu tukar cincin, hari Ahad nikah langsung. Sebelum mereka berubah pikiran. Saya tak mau anak-anak muda nanti unjuk rasa dari Cerenti, unjuk rasa ke Teluk Kuantan, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Yang paling bagus ketika dia datang, apa tujuan kamu datang kemari? Laki-laki yang perkasa, bukan laki-laki yang membonceng anak-anak gadis. Laki-laki yang perkasa bukan laki-laki yang punya motor besok Sabtu sore sudah digas. Kalau ada yang sakit mau mati 2 kali gas, sakratul maut langsung. Laki-laki yang gagah perkasa adalah laki-laki yang berani datang kupinang anakmu dengan bismillah. Gitu. Kalian jangan mau diajak dibonceng kemana-mana, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin gembung. Jangan jual kehormatan kalian kepada laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Tapi yang hadir pengajian ini laki-laki yang baik-baik semua. Semua ada saatnya. Nanti kalian bisa berkata waktu ditanya anak-anak, mama, ya, gimana mama jumpa sama papa dulu? Di lapangan sepak bola. Apa? Mama main bola juga? Pengajian. Nah, siapa yang ceramah? Ustadz Somad. Mana fotonya? Nih, mama selfie sama Ustadz. Kenapa jauh? Rupanya emaknya di sudut sana. Fotonya di sini. Ustadz Somad ini siapa, Mak? Ustadz Somad ini waktu mama sekolah dulu dia penceramah viral. Masuk TV One, memang beda. Ceramah kemana-mana. Dia ceramahnya ke Melbourne, ke Australia, ke Hong Kong pernah diusir. Ke Bali hampir dibunuh orang. Mana Ustadz Somad ini sekarang mau? Udah mati dimakan cacing tanah. Itulah awak matinya golak. Payah jamaah. Pertemuan kalian adalah pertemuan yang diridhai Allah. Amin. Dari perempuan yang solihah bernama Aminah, perempuan yang amanah, lalu kemudian menikah dengan laki-laki Abdullah, hamba Allah dengan perempuan yang amanah. Lahirlah anak-anak yang terpuji, keturunan cucu cicit mengalir darah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang laki-laki tolong jangan ikut, perempuan saja. Sallallahu ala sallallahu alaihi wa sallallahu alamu sallallahu alaihi. Perempuan-perempuan yang soleha sambil masak sarapan pagi sedang hamil, sallallahu ala Muhammad. Mana teh manisnya, Mas? Bentar. Sallallahu alaihi was. Garam kurang.
sallallahu ala Muhammad sallallahu. Kau minum. Lahirlah anak yang soleh, suami pun tenang. Itu kalau perempuannya soleha. Coba kalau bini kuntilanak, sambil masak apa lagunya? Apa tak anak di dalam oma antu. Itulah pentingnya. Coba tengok anak-anak Cerenti, jilbabnya panjang, pakai rok, pakai kacu, lupa anak pramuka. Di tempat lain, oh anak-anak gadis, rambutnya warnanya 3, merah kuning kelabu, bontok bintang. Jumpa sama awak anak-anak Cerenti, Ustaz Somad, anak tempat lain, Ustaz sehat, pakai celana sempit, oh menjerit Pak, tolong, iko kuyak duduk, nampak lutut beku di sebelah tu. Di Cerenti cobalah tengok, beginilah adab-adab. Ini semua akan menjadikan negeri ini ke depan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. An-nisa, perempuan, imadul bilad, perempuan tiang negara. Negara ini roboh kalau tiangnya tumbang, betul? Kenapa tenda kita ini tegak berdiri kokoh? Karena tiang-tiang yang kuat. Siapa ini tiangnya? An-nisa. Tiang An-nisa. Berapa tiangnya? Tiang ngompe, bukan bini ngompe. Negeri ini akan tetap menjadi baik kalau tiang-tiangnya ini baik. Oleh sebab itu maka muliakan perempuan, muliakan perempuan, muliakan perempuan. Bapak yang sekarang banyak duit, yang kebun karet sejauh mata memandang. Kenapa Ustaz sebut karet? Itu nampak di Ambo. Itu kebun karet siapa? Punya saya Pak Ustaz. Itu kebun durian siapa? Punya saya. Kaya, angkuh, sombong. Sampai masanya bapak pensiun, sampai masanya bapak stroke, stres, mati sebelah. Bapak terbujur di ruang ICU. Ambo paham. Tuh tulis di situ kan ICU. Apa artinya ICU? You don't see me. Ambo bisa menengok Waang, Waang tidak bisa menengok Ambo. Bapak terbujur kaku di ruang ICU. Siapa yang menyuap bapak makan? Siapa yang menempelkan es batu di kening bapak? Kalau bapak baik, apa kata dia? Makan ya bang, makan bang, makan. Tapi kalau bapak sombong, seorang makan. Lah tua mati sebelah, ndak lah mati. Waktu bidan sama dokter Ado di situnya lembut memang. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Sebentar ya Pak, saya keluar dulu kata dokter. Ya sebentar, begitu keluar. Ustadz kok tahu? CCTV. Oleh sebab itu maka muliakan perempuan. Engkau lahir dari rahim perempuan. Yang menyebabkan engkau masuk surga karena ada 3 anak perempuan. Yang menjaga engkau sampai mati adalah perempuan. Hai laki-laki, siapa yang membisikkan ke telinga kalian nanti la ilaha illallah? Anak. Ya kalau ada anak, kalau tak ada anak mereka. Makanya kalian yang baru-baru nikah sampaikan, mama, nanti kalau tiba saatku, andai ku mati, maka tolong kau bisikkan ke telingaku la ilaha illallah. Bisikkan itu, jangankan kalian bisikkan, mana surat tanah la ilaha illallah. Kalau nampak tapi sakitnya keras, ya lu domam-domam ketek lah. Kok domam-domam lah, oh lelai ya, nak copeknya awak mati. Tadi saya mulai ceramah jam 9:15. Sekarang sudah jam 10 kurang 10.
Sudah 35 menit saya bahas keutamaan perempuan, ibu, istri, anak perempuan. Sekarang 25 menit lagi akan saya bahas bagaimana kalau emak kita sudah mati meninggal dunia, bagaimana cara kita berbakti kepadanya. Kalau dia masih hidup ada di rumah, pulang ke rumah, cium tangannya, peluk dia, bawakan makanan, iko mak makanan. Apa ketek nak? Sikit tanda terkenang, banyak makan sendiri. Tadi yang mau tengok macam-macam tertulis di baleho caleg-caleg itu. Ada yang muda berkarya, ada pula nan tuo bisa juo. Jadi Pak Polisi poreder kami kok lambe. Dek inyo membawa ustad, menghormati ustad, lambe pelan. Dia tinggi embo ada tertulis di situ. Kami memang lambat tapi tidak pernah mundur. Lo mundur balik, awak balik ke air mole. Apa prinsip pada orang tua ini? Ustadz Somad, emak saya umurnya 80 tahun, sudah kami siapkan makanan. Pergi dia ke tetangga, sampai hati anak saya nggak ngasih makan, minta nasi. Kami belikan baju baru, ngomong dia ke tetangga, tengok baju saya koyak, anak saya tak peduli. Gimana menghadapi orang tua saya ini? Umurnya berapa? 80 tahun. Dia sebetulnya sudah mati 17 tahun yang lalu. Sekarang dihidupkan Allah. Dia untuk apa dia dihidupkan Allah? Itulah tiket engkau menuju surga. Orang tua macam Quran buruk, dibaca tak terbaca, dibuang dosa. 10 kata saya kirim SMS. Orang tua macam Quran buruk, dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Kalau dapat Quran buruk jangan dibaca, indak terbaca, titik balah tigu. Mau dibuang berdosa. Jadi gimana? Biarkan aja sampai hilang sendiri. Jaga dia baik-baik. Kalau dia merepet tak tentu arah apa, diam. Tak tahan Pak Ustadz, ambil tisu sumbe. Nggak jo tahan, ambil earphone, dengarkan lagu. Sallallahu alaihi. Apa wa angku dari tadi merepet apa senyum? Sallallahu alaihi. Orang tua ini Bu, walaupun doanya jelek tetap makbul. Salah ngomong nggak Ustaz? Saya ulang sekali lagi. Walaupun doanya jelek tetap Ya Juraij. Juraij kok ahli ibadah. Nyekojonya sembayang aja. Ya Juraij. Ini ibadah, tidak penting orang tua. Dipanggil 2 kali. Ya Juraij. Ya tetap jo ibadah. 3 kali. Ya Juraij. Akhirnya emaknya bongi. Apa kata emak? Ya Allah, la tumithu hatta turihi wujuhal mumisat. Jangan matikan Juraij sebelum biji matanya melihat wanita tunasusila, PSK, perempuan nakal. Jangan matikan dia sebelum matanya melihat wanita tunasusila. Dikabulkan Allah. Tak lama sesudah itu hamillah seorang perempuan. Ditangkap. Hei perempuan, siapa yang menghamilimu? Apa kata dia? Juraij. Ditangkap. Juraij, ini kerjamu selama ini rupanya. Kamu sudah menghamili dia. Hancurkan rumah Juraij. Mereka mau bunuh Juraij. Kata Juraij, tunggu anaknya lahir, nanti kita tes siapa bapaknya. Lahirlah anak. Pas lahir anak ditanya, ya gulam, hai anak kecil, man abuka, siapa bapakmu? Apa jawab anak? Dicucuk Juraij pusat anak itu. Siapa bapakmu? My father is cowboy. My father apa den? Cowboy, penjago sapi. Rupanya bapaknya adalah pengembala sapi, karena perempuan ini berzina dengan berzina dengan tukang gembala sapi. Akhirnya mereka yang menghancurkan rumah Juraij minta maaf. Maafkan kami Juraij, rupanya engkau salah satu dari wali-wali Allah yang bisa membuat anak kecil belum bisa bicara seperti Nabi Isa alaihissalam. Apa yang diinginkan? Allah ingin menunjukkan bahwa Allah mengabulkan doa walaupun doa ibu itu tidak baik. Maka ibu kalau marah jangan sampai panggil anak. Kalau marah betul panggil, calon bupati Kuansing, siko. Calon sekda, kepala dinas, kepala kantor, kepala badan, siko. Jangan sampai setan, hantu. Ustadz marah enggak, memang setelannya bentuk itu. Banyak orang salah paham.
Orang yang selalu nonton video Ambo sekali dua kali tengok, ini Ustaz radikal ini. Malam Pak. Waalaikumsalam. Selamat jalan. Apalah tiba di siko, kamilah nikmat besar. Sukses selalu buat apa? Ya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hazihin niyah, untuk bacakan untuk Pak Bupati beserta seluruh forum komunikasi pimpin daerah Kuansing, semoga diberikan Allah amanah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi saya elok berdoa, sebelum baca doa itu awak baca Fatihah. Namanya bertawassul dengan amal soleh, bukan somat. Tapi Fatihah kok bisa jadi dikirim untuk ama awak yang sudah meninggal dunia, untuk ama ambo, apa ambo, suami ambo, bini ambo, untuk anak cucu, untuk datuk nenek. Al-Fatihah, insyaallah sampai. Saya nggak percaya Fatihah itu sampai untuk orang mati. Nama waang siap? Untuk apa? Beko kalau waang mati yang baca kan? Kalau ndak sampai copek-copek kirim SMS. Sepuluhnya bi Fatihah ndak sampai. Kata Nabi SAW, ketika Nabi lewat di suatu makam, dibolahnya pelepah korma, ditucukkannya ke makam. Kenapa engkau tusukkan ke makam ini ya Rasulullah? Iko jenazah indak bebasuh, ndak cebok. Makanya sekarang tinggal di hotel bintang 5, ndak ada keran air. Bintang 3 masih ada keran, bintang 4 masih ada, bintang 5 ndak ada keran. Makin tinggi bintang 7 poning kepala. Oleh sebab itu bawalah botol, bawalah air, jangan sampai kena azab. Yang satu lagi, ditusukkan Nabi pelepah korma. Kenapa? Karena jenazah ini yamsi bin namimah, membawa-bawa cakap cakap si A tentang si B, dibawa ke si C berlari bertengkar si A dengan si C, tepuk tangan, lain kan, lanjut, hantam, bantai. Nih kena azab kubur. Makanya kita sebelum salam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri, minta jauh dari azab kubur. Maka Nabi menusukkan pelepah korma. Apa kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj? Pelepah kayu bertasbih, tasbih pelepah korma sampai ke orang mati. Kata Imam Nawawi, kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Al-Fatihah dari Cerenti. Itulah makanya kalau nanti dapat berita SMS Ustadz Abdul Somad nan ceramah di Cerenti potang mati, tapi memanglah nampak ambo tanda-tanda. Memang kalau ambo tengok ndak sampai Jumat mukul lah gol ya kok. Untuk almarhum Abdul Somad yang mati di Pokambau, Al-Fatihah. Ya baca gini. Sampai ndak Fatihah itu ke Pokambau? Sampai. Siapa namanya tidak sampai, maka bacalah kitab Majmu' Fatawa Ibni Taimiyah. Jadi kalau awak sayang sama mak awak, dan seelok-eloknya kata Imam An-Nawawi, wa in khatimul Quran, khatamkan Al-Quran dari Fatihah sampai ke Nas. Ya Allah, sampaikan pahala bacaan nambah sekhatam Quran. Mantap. Tidak tolak sekhatam Quran, baca hatinya Quran. Apa hati Quran? Yasin, baca. Ndak tolok juga Yasin, nan paling bawah Ummul Quran Al-Fatihah. Al-Fatihah pun ini ndak mati aja lah. Membangkitkan umroh ndak bisa, membolikan sawit gotah ndak mau, membacakan Quran ndak sanggup, tinggal Al-Fatihah pun juga tidak. Apa yang dapat kau balaskan untuk ibumu yang sudah mengandungmu 9 bulan 10 hari, menyusukanmu 2 tahun lamanya, melahirkanmu meregang nyawa. Kalian yang masih sekolah ini tak tahu bagaimana susahnya dulu mereka melahirkan, meregang nyawa, keluar urat tangan. Bukan, kalian pikir melahirkan anak macam buang ingus, lahir. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Apalagi yang bisa kita balaskan? Bacakan Quran, Al-Fatihah, Yasin. Senang hati kita. Malam tadi, malam Jumat, terdengar suara sayup-sayup dari rumah.
Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Tengok, punya HP. Kini ndak ada orang baca Quran lagi. Yang menyanyi di masjid flash disk, VCD, yang bertasbih motor. Coba tengok motor-motor, banyak tasbih digantung-gantung. 3 kali umroh 3 tasbih digantung. Uangnya ndak ada bertasbih kecuali di Cirenti. Balik resiko cepet-cepet cabut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kirimkan bacaan Quran. Yang kedua, datanglah saat ya Rasulullah, ya ummi mata, mak saya mati meninggal dunia. Nyalah mati ya Rasulullah, tapi aku sangat sayang sama dia. Afa atasaddaqu anha, bolehkah saya bersedekah? Kata Nabi, bersedekahlah. Itulah pahala yang paling afdal, bersedekah pahalanya sampai. Sedekah apa yang paling afdal? Saqyul ma, memberi air minum. Cirenti tak usah lagi kasih air minum karena air minum sudah banyak. Di bawah air, di tengah air, di atas pun tak lama lagi nampaknya turun air. Oleh sebab itu di Cirenti tidak usah lagi sedekah air, sedekah duit saja untuk Masjid Raya Cirenti yang pahalanya mengalir untuk almarhumah amak datuk nenek awak. Amin. Ustaz Somad tu pandai ceramah aja itu, sedekah, sedekah. Ini enggak ada. Sedekah. Ustaz enggak sedekah. Ambo nak buat duit. Ambo indak tahu bahwa iko ada penggalangan dana, maka dompet ndak ada. Oh lah, ada ambo tahu ATM kan ada. Di Cirenti berapa semen satu sak? 60.000? 65? Banyak toko. 65.000 satu isak berarti 6,5 juta. Tulis Pak Ustaz Somad, satu isak semen. Nan lain jangan tepuk tangan. Pak Bupati 5 juta. Kalau tahu ambo tadi lo ambo 3 juta. Apa terlambat ikut diboy gambo? Lalu sampai 6,5 juta. Iko pelajaran akan datang, awak tanyo dulu. Tanyo. Akan datang kalau ambo ceramah, ambo tanya, Bupati tadi berapa? Lah, tulis, ambo lah dah terlanjur, tulis 6,5 juta. Beko di akhirat, apa kata Allah? Abdul Somad, masukkan ke surga. Kata malaikat, ya Allah, inyo bersedekah potong dek terlanjur. Nggak apa-apa, biar aja di situ. Jadi awak pancing rezeki itu, mudah-mudahan awak masuk surga. Emang bisa awak masuk surga adek satu isak semen? La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amalmu. Kau masuk surga bukan karena kebun karetmu. Kau masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. 5 juta tambah 6,5. Sedekah yang paling berkesan rasanya di Conti lah. Yang lain-lain kotak lah disiapkan. Mana kotak? Bagi kotak. Minta ompek uang FPI, maju FPI. Ikut serban nambuku, pegang ompek sudut, bawa ke ama-ama. Memang nan punya duit apa-apa, tapi dompet dipegang di ama-ama. Kok? Nan kotak-kotak jo, nan serban ke jo. Ujung-ujung nyampe, bawa sana, ompek uang. Bapak-bapak polisi, bapak dandim, bapak kapolres, tolong awasi kotak kau pak. Soalnya awak kau di jalan lintas kau. Khawatir awak dibawa uang kau ke kiliran jauh. Alah, jangan ke apa-apa. Kau mak, kau banyak duit. Di atas jangan lupa kotak. Iko banyak ikan-ikan godang. Ikan hiu, ikan paus, buayo. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lama ibu tu membuka dompet.
mencari 2000. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sorban saya itu warnanya hijau, Bu. Tapi duit yang masuk jangan hijau. Hijau 20.000. Duit yang masuk itu warna merah. Itu mako tenda yang di sebelah ibu kok merah di Bu. Kalau yang iko biru 50.000. Masuk surga lah 2.000. Di Pokam Ambon ndak tahu di Conti. Kalau di Pokambau 2.000 itu WC. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu ya Allah. Kata malaikat, 2.000 nak masuk surga. Iko cemana kau ya Allah? Kata Allah, masukkanlah, masukkan. Dek banyak tompek seat kosong, antrian terakhir, masukkan. Yang dokek-dokek WC aja masukkan. Jangan menyepelekan duit kecil, karena sekecil apapun, famay ya'mal misqala dzarratin khairan, sebesar biji sawi pun akan dilipat gandakan. Jadi masuk, tapi janganlah gara-gara itu masuk 2.000, 1.000. Kenapa 1.000? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kullu mri'in tatazil li sadaqatihi. Di padang mahsyar tidak ada atap, tidak ada tenda, tidak ada payung. Lalu kita berpayung beratap di mana? Kullu mri'in tatazil li sadaqatihi. Orang di akhirat nanti akan bernaung di bawah sodakoh. Bapak yang sudah memasukkan, Pak Bupati 5 juta tadi, itu naungannya di akhirat nanti tenda godang. Kok 5 juta kok? Kalau yang memboi 500.000, tenda iko lah. Kok 500.000? 2 ombu yang ini hilang kok. Kalau yang 50.000 itu payung ketek. Yang 5.000 Bu ya, koran. Kalau yang 1 sak semen tadi, itu kubah masjid raya lah. 6,5 juta kubah masjid, mana selesai? Harga kubah mahal. Berbagi-bagi lawak bersama-sama. Insya Allah esok awak sama-sama di bawah kubah itu di padang mahsyar. Yang lain berkeringat, berpalu, dek matahari sejongkal dek kepala. Adonan tenggelam dek polo keringat sampai ke lutut, adu sampai ke pinggang. Kita santai menengok, tengok tenggelam. Ikonan polit petang. Ikonan pura-pura nak bawa dompet petang. Ikonan mampu bang. Janganlah keras-keras ngomong gitu Pak Ustadz. Mampu. Dulu sudah kuingatkan bersedekah, bersedekah. Kenapa kau tidak bersedekah? Ini untuk anak saya Pak Ustadz, sedang sekolah, nanti mau S1, mau S2, S3. Nanti kau mati, memangnya anakmu ingat padamu? Anakmu yang kau sekolahkan di aliyah, inilah yang akan mendoakan Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Anakmu yang tak kau sekolahkan agama, begitu kau mati, kebun karetmu dia bagi-bagi, dia bagi-bagi. Dia tak terlalu ganas, menantumu ganas. Istrimu, kenapa kau tak bersedekah? Untuk membelikan gelang istri, mobil istri. Begitu kau mati, gelangmu akan dibakainya untuk nikah sama bronis brondong manis. Mobilmu akan dipakainya untuk suaminya yang baru. Dan kau hanyalah santapan cacing tanah. Hai orang-orang yang pelit. Ustadz, janganlah tunjuk kami tersinggung. Yang tersinggung berarti nggak masukkan duit tadi. Hai perempuan-perempuan, kenapa kau tidak bersedekah? Mau beli cincin 3. Kenapa tak bersedekah? Mau beli gelang kaki. Asal pergi undangan, gatal ya. Panas ya, panas. Gelangmu, cincinmu, rantaimu, subangmu, antingmu. Begitu kau mati, kemana pergi perhiasan-perhiasan itu? Mereka pakai untuk kawin bini muda. Tengok, mereka sudah tersenyum.
Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Apa kata malaikat mendoakan kepada orang yang memasukkan duit ke kota untuk Masjid Raya Cirenti? Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, orang Cirenti yang bersedekah kasih ganti ya Allah, kasih ganti ya Allah. Sawitnya yang satu jadi 2 kapling ya Allah. Oh, berartilah banyak sawit uang Cirenti. Tapi orang yang tidak mau bersedekah, hadis Sahih Bukhari, apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Mereka yang tak mau bersedekah, mereka yang bakhil, mereka yang pelit, mereka yang kikir, mumsikan talafa, mereka yang tak mau bersedekah, binasakan mereka ya Allah, binasakan mereka ya Allah. Saya nggak percaya tuh hadis Ustaz Somad, katanya nggak bersedekah binasa. Buktinya tetangga saya tak pernah sedekah, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Binasa bukan berarti rumahnya hancur masuk ke tanah. Binasa bukan berarti mobilnya terbakar. Binasa adalah harta itu bukan mendekatkan kepada Allah, tapi makin jauh daripada Allah. Kebun sawit luas tapi tak bersedekah, jauh dari Allah. Kebun karet lebar tapi tidak dekat pada Allah, makin jauh pada Allah. Kita ingin rezeki-rezeki kita di Kuansing ini menjadi rahmat dan barokah, bukan menjadi laknat dan masalah. Amin. Oleh sebab itu maka satu lapangan sepak bola berkumpul orang, begitu terasa panas, datang awan menaungi, sejuk. Takut hujan, datang panas lagi. Begitulah hebatnya orang Cirenti, tak tahu entah dari lidah yang mana doa ini dikabulkan Allah. Maka minta kita selalu bersama, jangan lupa minta doakan orang lain. Saya pun juga begitu. Di akhir majelis belum selesai, saya ceramah 60 menit, setelah itu menjawab pertanyaan, habis jawab pertanyaan berdoa, habis doa kita pun pulang. Dan ada kabar gembira, siang ini kita akan makan bersama di rumah masing-masing. Ambo Sabi akan makan bersama, panitia lah kacau. Uang selama iku habis lah duit 5 juta Pak Upati. Lah comenya lah comeh di rumah masing. Alhamdulillah. Lah habis 60 menit ambo ceramah. Apa isi ceramah Ustaz Somad tadi? Entah ambo pun tak ingat. Ada rekamannya. Berapa kamera siang ini saya? 1 itu. Oh itu tak terhitung, yang tak berkaki tak itu. 2, 3, 4, 5. Banyaklah rekaman. Pokoknya tonton saja nanti, tinggal tulis saja di YouTube Somad Cirenti, enter, subscribe. Mana kau teh pertanyaan tadi? Habis kau teh sampai di karton. Apa hukum bersalaman dengan guru yang bukan mahram? Tengok dulu gurunya. Kalau lah tua nak mati, tidak apa-apa. Tapi kalau muda cantik, lipstick 2 inci, dempul tobal, siko hijau, siko biru. Anak-anak, itu membangkitkan nafsu, jangan. Ustadz potong reuni, ambo reuni SD potong. Ambo taman SD tahun 1990. 29 tahun tak besok, sampai situ ambo salam sunu. Guru ambo tuh kini umurnya 70. Matonya pun tak boleh nengok ambo le. Ambo salam. Katanya Ustaz Somad nggak boleh salaman sama nggak marah. Kau orang tua. Inyon tak bernafsu, awan tak bersahwat. Nah, jangan sok salam anak-anak gadis kah? Anak-anak gadis salaman. Nah, kenapa Ustaz salaman? Murid saya. Awak menganggapnya murid, inyo menganggap awak artis. Oleh sebab itu ambo sampai kini di UIN sama mengajar sama Ustadz Safrinaldi, tak pernah ambo salami mahasiswi. Dulu waktu ambo bawa balik kuliah, baru-baru pertama mengajar, belum nikah, datanglah mahasiswi, Ustadz, ini pertemuan terakhir ya. Tidak boleh salaman laki-laki perempuan tak mahram. Dari jauh, waktu dia mengulurkan tangan dari jauh. Ikon tidak pernah mempelajari di Mesir, di Maroko. Dari mana? Mahabharata. Acha kya hal hai, coach hota hai.
Jangan kalian mau dipegang-pegang laki-laki. Dipegang-pegangnya tangan kalian, dikasihnya minum kalian pakai mix vodka, mabuk kalian, akhirnya hilang kehormatan kalian. Tengok di botol tertulis do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Botol aja 5.000 perak tak laku, apalagi kehormatan kalian. Kalian yang laki-laki, punya adik perempuan, punya kakak perempuan, punya saudara perempuan, jaga kehormatan. Itu baru akan menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun rabbun ghafur, karena penghuninya baik-baik, karena menjaga kehormatan. Laki-laki yang membiarkan anak gadisnya dipegang-pegang tangannya, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga itu ya Rasulullah? La yadkhulul jannata dayyus. Dayyus, siapa itu dayyus? Alladzi la yagharu ala maharimihi, membiarkan anak gadisnya bergandeng tangan. Papa, kami pergi jalan-jalan ya. Pergilah sampai pagi ya Pak. Enggak apa-apa, Pak. Ibu pun sama juga. Kenapa ibu izinkan? Ibu harus berkeras. Enggak boleh, Pak. Kadang bapaknya keras, ibunya pula. Enggak boleh. Kejap aja. Tidak. Kasihlah, Bang. Awak dulu lebih parah dari itu lagi. Kalian yang pacaran-pacaran, ambil nomor, buang, delete, buanglah mantan pada tempatnya. Jangan kalian pakai jilbab. Kenapa pacaran? Ini pacaran syariah, Ustaz. Kami bukan pacaran, ini sekedar pertemanan aja. Manggilnya pun ya akhi, ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi, waalaikumsalam ya ukhti. Bulan kedua ya abi ya ummi. Bulan ketiga ya habibi ya habibati. Bulan keempat ya almarhum almarhumah. Apakah orang bercadar dikatakan sesat? Jilbab ajaran Islam, cadar ajaran Islam. Maka bolehkah mengejek orang berjilbab? Tidak. Maka siapa yang mengejek orang bercadar sama dengan mengejek orang berjilbab, sama dengan mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak setuju bercadar jangan ejek. Hai perempuan yang bercadar, kalau ada yang mengejek kalian, kenapa kalian bercadar? Aku bercadar bukan menjaga pipiku, aku bercadar bukan menjaga keningku, aku bercadar bukan menjaga hidungku. Lalu kenapa kau bercadar? Aku bercadar menjaga mata lakimu yang gatal. Perempuan yang cantik lebih bagus dia bercadar. Bayangkan kalau ada perempuan cantik dari Kuansing ke Pekanbaru tak bercadar, habislah macet jalan Sudirman, supir-supir angkot bertabrakan semua. Meleleh hailio supir angkotnya. Bayangkan kalau kalian yang cantik-cantik mahasiswi tidak bercadar, masuk di kelas duduk paling depan. Banyak dosen-dosen tuh menulis whiteboard sampai habis ke lantai. Jadi mahasiswi sekalian, ini, Pak udah habis, oh ya. Bagus kalian bercadar. Kenapa kalau ada perempuan bercadar kalian ejek? Hai ninja nih. Kenapa kalau perempuan bercadar kalian ejek, tapi perempuan pakai rok pendek kalian diam? Kenapa kalau perempuan bercadar kalian olok-olok, tapi kalau ada orang yang tidak bertudung kepala kalian diam? Berarti otak kalian sungsang. Ustaz marah? Enggak, lapar aja sedikit. Enggak, bercanda aja. Saya sudah makan tadi, sudah makan di hotel. Di sini pula makan langsat duku, masya Allah. Bagaimana cara hijrah agar istiqomah dari cinta yang haram? Cinta pret. Kalian sekolah aja yang betul. Sekolah. Ustaz, saya mau menjalin hubungan ini dengan dia. Setelah melihat wajahnya, malam tak tidur, siang tak kenyang, sedang bayang siang dan malam jadi kenangan. La ilaha illallah. Kau sekolah aja. Taman Aliyah ini dari Cerenti, nanti sambung. Kalau hebat baca Quran, muhatam Quran, hafal 30 juz, beasiswa menunggu engkau di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Pulang kau jadi dokter spesialis, kerja di Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad. Dokter spesialis, siapa yang tak mengejar engkau? Aku aja Ustad, peot udah tua lisut, kurus 42 tahun, umur hampir 43. Coba tengok komen-komen di FB, di Instagram. Apa kata mereka? Ustad, jadikan yang kedua ya. Apa lagi kalian yang ganteng-ganteng ini?
Yang penting kalian serius saja belajar sekolah. Tak ada tuh pacaran. Pacaran kalian, pacaran. Hamil, muntah-muntah. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Perempuan. Melahirkan anak, mati. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Anak lahir yang menjaganya, menyusukannya. Laki-laki apa perempuan? Dia enak aja jalan sana sini. Dia datang-datang sekali jadi. Modal plastik saja. Jaga kehormatan kalian. Kalau tak juga bisa kalian jaga, nanti saya mintakan import dari Jepang. Celana dalam pakai gembok. Apa hukum sholat orang yang bertato? Ini mancing-mancing aja. Jawabannya udah banyak, macam-macam video. Orang yang bertato sholatnya sah karena air wudhu tidak menghalangi. Yang menghalangi air wudhu itu kutek. Tapi kalau daun inai, daun pacar tidak. Yang tak boleh itu kutek. Di atas black kutek, di bawah black daki. Bagi undangan daki, jari kiri pula tuh. Gimana cebok? Habis cebok, itulah dibuatkan ke bakwan. Enak ya, iya. Apa resepnya? Coba tengok anak-anak aliyah, ada kukunya panjang. Mana ada anak aliyah? Ustaz kok tahu? Saya dari aliyah Nurul Falah Air Mole Indragiri Hulu. Kuku kami diperiksa dulu, Jung. Kuku. Mana kuku panjang? Kuku panjang dipukul pakai penggaris mister. Kuku panjang. Potong. Asfaraka kuku. Inna syaitana yaqudu ma tala minha. Setan duduk di kuku yang panjang. Ini kadang kita sholat ruku Allahu Akbar, panjang kuku lu kau. Panjang. Akunya potong. Hari apa potong kuku? Hari Jumat. Hari Jumat potong kuku. Hari Jumat mandi. Hari lain tak mandi. Mau sholat Jumat mandi harum. Jangan sampai masuk masjid kawan ingat Allah. Kawan sebelah ingat ketiak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketiak. Nah kau pakailah. Bulu ketiak dicabut, kuku dipotong. Jangan dibalik, kuku dipotong, bulu ketiak dipotong, kuku dicabut. Bulu ketiak kalau dipotong nanti tumbuhnya kasar. Beginilah Islam tuh semua diaturnya, sampai kuku kaki, sampai bulu ketiak, sampai semua diatur oleh Islam. Makanya udkhulu fisilmi kafah, masuklah Islam secara sempurna. Hai preman-preman yang sudah taubat, yang bertato-bertato, jangan kalian hiraukan cakap orang. Apa ente bertato kok masuk masjid? Aku bertato masuk masjid. Kau tak bertato tak pernah ke masjid. Dulu dia preman, bertato, sekarang hafal Quran, jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Selesai sholat, apa kata jamaah? Iku asu-asu awak sembahyang tadi asu-asu ndak sah. Iku imam awak kau bertato. Setan. Aku memang bertato, tapi aku hafal Quran. Kau tak bertato, kul huwallah aja ayat lo. Anjing menggonggong, kapilah berlalu. Apa hukumnya jika seorang caleg yang menyogok rakyatnya, memberikan uang, jilbab, baju, afdal? Apa hukumnya Pak Ustadz? Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Datang dia ngasih beras, ambil. Datang dia mengasih duit, ambil. Kumpulkan berasnya di masjid raya, jual bolismen. Kumpulkan duit semua, buat. Mana pengurus masjid? Pengurus masjid buat situ kotak infak, kotak sodakoh, kotak dari caleg. Setuju? Nggak samu, tadi pakai tepuk tangan. Tadi ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju. Ambil duitnya, masukkan ke masjid. Setuju.
Jangan golput, wujudkan pileg dan pilpres yang aman, damai, sejahtera. Hindari money politik, penyebaran duit, hindari penyebaran hoax, kabar berita bohong, dan wujudkan negeri ini. Semoga terpilih anak-anak bangsa yang terbaik untuk memimpin negeri ini. Amin. Nah, jadi kalau begitu nanti ada telepon, Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kami dari Kuansing Pak Ustaz. Ya, Cerenti. Oke. Ini ada yang ngasih duit Pak Ustaz. Ambil. Boleh dibawa balik Pak Ustaz? Jangan. Berapa dia kasih? 100.000. Haram. 2 juta Pak Ustaz. Oh, banyak tuh. Jadi Ustaz tetap haram. 100.000 haram, 2 juta pun haram. Kalau bagi 2 ya, makruh. Kalau ada ustaz bercakap untuk itu ustaz hantu. Nyendong aja cakapnya. Ustaz pernah ditawari? Belum lagi. Kalau ada ustaz, ambo istikharah. Usolli sunnatal istikharah, duit 2 juta sogokan caleg lillahi ta'ala. Istikharah itu kalau awak ragu antara elok ndak elok. Kalau namanya money politik ini sudah jelas haram. Sekali haram tetap kuenya nyebut haram, tapi jilbab belah 3 diambil. Ibu pilih yang mana? Pilih gambar yang mana? Ambo pilih yang iko buya. Kenapa pilih iko? Asal sembayang pojam mata nampak gambarnya, tidak ada nampak yang lain. Indah dek apa uponyo jilbab gambarnya. Potong waktu kami rebana, dapat 1 set. Ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, dana, la 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 la. Dapat 1 set. Dapat jam dinding, dapat surat Yasin gambarnya. Apa ndak terbayang-bayang? Kalau dia memang amanah, menyalurkan aspirasi umat, mengeluarkan perda, peraturan daerah bayar zakat potong atas, mengeluarkan perda berbusana muslimah, mengeluarkan perda masukkan 5 pelajaran agama di sekolah SMP dan SMA, angkat guru-guru agama digaji dari APBD, pilihlah dia. Tapi kalau tidak, berkhianat, maka jangan pilih. Setuju? Kau Ustaz Somad, kau jangan-jangan caleg enggak? Ambo ndak mencaleg. Foto ambo memang banyak, 1, 2, 3, 4. Tapi foto ambo ndak ada di atas pokok kayu. Bapak Ibu jangan curiga saya caleg, ndak level deh ambo. Ambo wapres aja ndak mau ambo. Tapi ambo mengajak kaum muslimin muslimat untuk memilih wakil-wakil rakyat yang amanah. Jangan sampai suara umat yang banyak ini mubazir. Setuju? Salah yang ambo sampaikan kok. Kalau salah, Panwaslu, Bawaslu lah lama menangkok ambo. Yang ambo sampaikan itu supaya masyarakat Indonesia ikut berkontribusi mewujudkan pileg dan pilpres aman damai. Jangan sampai angka pemilih 17 April tidak signifikan. Oleh sebab itu jangan sampai tidak nyoblos. Coblos DPR kota, DPR kabupaten, DPR RI, DPD, presiden, wakil presiden yang amanah, yang adil, yang baik, yang menolong agama Allah. Takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pak Ustadz, bagaimana cara mendidik generasi zaman now agar terhindar dari narkoba? Keluarkan pena. Yang tak ada pena lah, yang tak ada pena catat di rekaman itu nanti, potong. Ini doa supaya selamat dari narkoba. Iko merek HP yang boko mereknya Casio. Casio yang mana ada duit ambo boleh HP mahal iko. Ambo membuat baju 1.000, kain semeter setengah 50.000, upah jahit 50.000, sepatu 20.000. Kalau banyak duit awak jangan beli yang mahal-mahal, banyak duit sumbangkan ke masjid.
iko diboi uang. Janganlah. Ambon tuh apa? Bagi ke kami katanya. Pandai Wan Canti. Cerdas, itu menunjukkan cerdas. Cuma cerdasnya agak buruk sedikit. Elo. Lah, catat ya. 083 boleh. 11 ompe 2193. 083 boleh. 11 ompe 2193. Nomor Badan Narkotika Nasional. Lah 083 boleh. 11 ompe 2193. Kalau ada uang conti pengedar pemakai telepon apa kok nanti akan datang menangkok. Oh beko kami dirahasiakan. Nanti yang ditangkap memang nampaknya mbak begurau tapi dibawa potompek selamat. Ustaz Somad, tolonglah Ustaz doakan anak saya pecandu narkoba. Iko nomor. Saya enggak mau. Ya terserah. Kalau anak tetangga bapak kena narkoba, ompe, bodoh, gilo, mati, penjauh. Mana? Akhirnya bulan mukom datang. Gimana? Alhamdulillah Ustaz, nomor Ustaz sudah kami telepon. Gimana? Anak saya sudah masuk penjara. Syukurnya kan? Bulan kedua mau datang. Gimana? Alhamdulillah anak saya sudah masuk rehabilitasi sehat. Ibu mesti bertanya, pergi sama siapa, pulang jam berapa, duit yang ku pakai kemana, buka lemarinya, ini kenapa ada tepung, ini tepung sabu-sabu atau apa. Pokoknya jangan sampai diam. Begitu ibu diam, kiamat sudah terjadi pada anak-anak kita. Jangan pernah diam terus, walaupun nanti dibilang anak macam mesin pompong rusak. Mudah-mudahan anak muda Cerenti selamat dari narkoba. Bapak ibu yang kepanasan, saya panas juga. Bapak ibu yang panas duduk, bapak ibu yang tegak. Bapak cuman tegak, saya tegak bercakap lagi. SMA Negeri 1 Cerenti, asal jamaah Kompe Berangin. Pak Ustadz, kami dengar mazhab itu ada 5. Apakah ada selain 4 mazhab? Mazhab bukan 5, ompek boleh. Mazhab Hanafi meninggal tahun 150, mazhab Maliki meninggal 179, mazhab Syafi'i meninggal 204, mazhab Hambali meninggal 241, mazhab Al-Auza'i, mazhab Ibnu Abi Layla, mazhab Sufyan Ibnu Uyainah, mazhab Lais bin Sa'ad. $2.000. Jadilah, hitunglah. Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, mazhab itu banyak. Cuma yang masyhur dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambal. Kertas terakhir, labi koteh lah, tinggal Khairul Padli. Bagaimana hukum orang menikah? Pasangan menikah nih hamil duluan. Kalau ang tanyo nikahnya sah apa tidak sah, nikah perempuan yang hamil sah. Usah diulang lagi. Aku nikahkan engkau dengan anakku yang lebih isi 5 bulan tunai. Itu namanya beli 1 dapat 2. Buy one take one. Yang jadi masalah setelah anak lahir muncul ompek masalah. Pertama, anak itu tidak boleh pakai bin bapaknya. Yang kedua, si anak iko kalau mati si bapak tak dapat warisan, dan kalau bapak mati si anak tak dapat warisan. Yang ketiga, kalau anak pertama lahir laki-laki, maka adiknya perempuan, si anak pertama ini tak bisa jadi wali bagi adik-adiknya. Jangan sampai dia mewalikan, karena dia tak ada hubungan nasab. Saudara seibu tak bisa jadi wali. Sampai si bapak tak bisa mewalikan anak nan pertama tadi. Ini anak saya Pak Ustadz, bukan anakmu.
Sudah tes DNA di Singapura, DNA tak laku. Apa salah saya? Kau mencoblos sebelum hari H. Kertas yang diakui dicoblos 17 April. Kalau ada kertas sudah berlubang sebelum itu, maka tidak dilakui. Betul? Oleh sebab itu, maka jaga kehormatan anak-anak perempuan kita. Jangan biarkan dia keluar rumah tak pakai jilbab, pakai celana jin, baju hantu. Tapi insya Allah Cerenti ini tetap terjaga karena ada alim ulama, nenek mama. Alim ulama, nenek mama ditinggikan seranting, didulukan selangkah, batangnya tempat bersandar, akarnya tempat bersila, daunnya tempat bernaung. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah, untuk kebaikan Cerenti Kuansing. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu. Rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Cerenti ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau masih tertanam di dalam tanah, keluarkan ke Kuantan Singingi ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba was zina. Selamatkan negeri ini dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin. Perbaiki akhlak anak-anak kami supaya menjadi anak yang berbakti ya Allah. Panjangkan umur orang tua kami ya Allah. Kalau mereka sudah meninggal dunia, Allah maj'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. La taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka-Mu ya Allah. La tada'lana dzamban illa ghafarta. Keluar kami dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita. Lepaskan kami dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaita. Ada di antara jamaah ini yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala aziban illa zawajta. Yang lajang, yang gadis belum juga menikah, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala raghiban illa anjabta. Sudah menikah belum juga punya anak, kasih anak yang baik, yang soleh, yang soleha, penghafal Quran ya Allah. Allahumma aslih wulata umurina. Bapak Kapolres kami, Bapak Dandim kami, Bapak nenek mama kami, alim ulama kami, bupati, wali kota, gubernur, presiden, orang-orang yang memegang tampuk kekuasaan, jadikan mereka amanah ya Allah. La tusallin alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat wakil rakyat kami, jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.